Di tengah malam yang sunyi dan tandus, tanah di bawah kaki Chiron retak, memancarkan aura kegelapan yang dingin. Dia berdiri di sana, merenung, seolah memikirkan sesuatu yang jauh. Apakah itu sebabnya si bungsu menatakan itu? Berdiri tidak jauh dari sana, kan? Pengawal setia berzirah besi, dengan hormat menjawab, "Ya tuanku." Derai tawa renyah, bergema memecah keheningan. Chiron mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Aura kuat dari tubuhnya membuat ruang di sekitarnya seolah bergetar. Matanya berbinar senang, suaranya penuh wibawa, namun tidak menyembunyikan kepuasannya. "Aku mengerti. Itu keyakinan si bungsu. Dia berniat untuk bersikap toleran terhadap yang lemah, sambil memerintah dengan kekuatan. Jika demikian, kita perlu melihat apakah keyakinannya itu berharga atau tidak. Kan, kembalilah dan katakan ini padanya." Kan menundukkan kepala. "Ya tuan." Chiron menyipitkan mata, senyum penuh tantangan tersungging di bibirnya saat dia menyatakan, "Aku akan memberikan tugas pertama pada si bungsu." Januari tahun 1795, aku, yang saat itu berusia 15 tahun, telah diakui sebagai kesatria bintang 3. Liburan sekolah pertama telah tiba, sementara siswa lain dengan gembira kembali ke kampung halaman atau tekun berlatih secara individu untuk menguji kemajuan diri. Suasana di akademi tetap sangat semarak. Ketika naik ke kelas menengah, kami tidak akan lagi menggunakan pedang kayu latihan. Sebaliknya, pedang asli yang ditempa khusus untuk setiap orang akan digunakan. Banyak siswa berbondong-bondong ke bengkel pandai besi untuk memesan senjata mereka sendiri, tidak sabar menantikan hari mereka bisa memegang pedang sejati di tangan mereka. Jin sedang berdiri di tengah gudang senjata luas milik klan, matanya menyapu rak-rak pedang yang berkilauan. Ia berniat mencari pedang yang cocok untuk dirinya sendiri, tapi kemudian mengurungkan niatnya. "Jin!" Suara familiar Luna terdengar dari belakang, menarik Jin dari lamunannya. Ia berbalik, kakak perempuannya, Luna Runchandel, berdiri di sana dengan senyum cerah, rambut peraknya tampak bersinar di ruangan yang agak gelap. "Aku cukup kesulitan mencari pedang yang cocok untukmu," katanya. Tangan diletakkan di dada dengan bangga. Benar, pedangnya akan dipilih oleh kakaknya. Jin teringat sebulan yang lalu, Luna bersikeras ingin mengambil tugas ini, dan ia dengan enggan setuju. Bagaimanapun, mata kakaknya dalam melihat senjata jauh lebih baik darinya. Ia percaya kakaknya akan memilihkan pedang yang lebih baik untuknya. Menunggu dalam diam, Jin menatap ke arah pintu besi berat area penyimpanan khusus. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan suara keras, dan Luna melangkah keluar. Di bahunya, ia memanggul senjata raksasa, sebuah pedang lebar dan cacat, lebih mirip bongkahan logam yang dipahat kasar daripada bilah pedang tajam. Jin terdiam, matanya terbelalak karena terkejut. Luna melangkah maju, meletakkan pedang raksasa itu ke lantai dengan bunyi gedebuk berat. Lantai marmer seolah bergetar pelan. Pedang ini pernah dikenal dengan nama bilah pembantaian tabir. Luna memperkenalkan dengan antusias. "Aku sering menggunakannya saat seumuranmu. Pedang kapak seperti ini adalah sesuatu yang pernah kufikirkan untuk digunakan di usiamu. Ini bisa dibilang bentuk asli dari kerantel yang pernah kupakai. Bagaimana menurutmu, Jin? Kau menyukainya?" Jin menatap senjata aneh itu, lalu mendongak menatap kakaknya yang penuh harapan, tergagap. Kak Luna." Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha memilih kata-kata dengan sangat hati-hati. "Aku sungguh sangat berterima kasih karena kakak sudah membantuku memilih pedang. Tapi, aku rasa, ini bukan pedang untukku." Senyum di bibir Luna memudar, wajahnya menggelap, matanya memancarkan kekecewaan yang jelas. "Oh," ia berbisik pelan, tampak benar-benar terluka. Melihat kebingungan Jin, Luna buru-buru memperbaiki, berusaha memaksakan senyum canggung. Aku mengerti, tidak apa-apa, aku hanya bercanda." Tapi melihat ekspresi wajah kakaknya, keringat dingin mengalir di pelipis Jin. Ia berpikir dalam hati, "Kurasa kakak tidak sedang bercanda." Luna berkomentar dengan tenang, pedang penjagal vel itu juga pedang yang sangat bagus, agak berat sedikit tapi tidak terlalu berat sampai Jin hanya diam, matanya terpaku pada pedang dengan tatapan berpikir. Beratnya bukan masalah, tapi ia merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya cocok. Menyadari keraguan adiknya, Luna tersenyum penuh makna, mata ungunya memancarkan pengertian. "Baiklah, kakak mengerti, kakak akan menunjukkan padamu pedang yang lain." Setelah berkata begitu, ia menyimpan pedang penjagal vel dan memimpin Jin lebih dalam ke gudang senjata klan yang luas. Cahaya lembut memancar dari jendela-jendela tinggi, menerangi rak-rak senjata yang tak terhitung, tempat pedang dan baju zirah legendaris tidur dengan damai. Saat mereka menyusuri lorong yang luas, Luna mulai menjelaskan, suaranya bergema di ruang yang sunyi. "Kakak benar-benar mencurahkan banyak usaha untuk memilih pedang untukmu. Kakak sudah memikirkan apa yang paling cocok untukmu, dan jenis pedang apa yang hanya kamu bisa gunakan. Dan saat itulah, kakak memikirkan ini, karena kamu memilih barisada dalam upacara pemilihanmu, kakak rasa pedang ini akan paling cocok untukmu." Ia berhenti di depan pedang yang terbungkus kain dengan hati-hati. Dengan gerakan tegas, ia menariknya keluar dari sarungnya. Serak, pedang itu ditarik keluar dari sarungnya. Cahaya
perak berkilauan memantul pada bilahnya yang tajam. Gagang pedang emas diukir dengan indah, memancarkan keindahan yang elegan sekaligus agung. Jin terkejut, matanya terbelalak kaget. Pedang itu adalah, dalam benaknya, gambaran Barisada muncul, bersamaan dengan pedang lain yang memiliki desain serupa, namun dengan aura yang sama sekali berbeda. Itu adalah pedang kembaran Barisada yang digunakan oleh kepala klan pertama, Bradamante. Jin hampir menahan napas, kedua tangannya gemetar saat menerima pedang dari tangan kakaknya. Sebuah sensasi akrab dan kuat menyebar dari gagang pedang ke telapak tangannya. Wow, ia berseru dengan penuh kejutan dan kekaguman. Melihat ekspresi adiknya, Luna tersenyum puas. Kakak tebak kamu menyukai pedang itu. Tentu saja, Jin membalas dengan cepat. Suaranya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan yang luar biasa. Ini benar-benar pedang yang luar biasa, bahkan di antara pedang-pedang hebat lainnya. Jin menggenggam erat gagang Bradamante di tangannya, merasakan bobot yang familiar secara aneh. Dalam benaknya, kenangan kehidupan lampau bangkit dengan kuat. Ini adalah pedang yang harus kudapatkan dengan segala cara. Tidak kusangka kakak memilihnya untukku. Baik Bradamante maupun Barisada adalah pedang yang paling cocok untuk menggunakan energi kegelapan. Jika saat itu aku sendiri yang memilihnya, saudara-saudari lain pasti akan menolak, dan aku harus menyerah. Mengangkat pandangan melihat kakak perempuannya dengan rambut platinum yang berdiri di hadapannya, Jin berbicara dengan tulus dan penuh rasa syukur. Bradamante juga pedang yang diinginkan oleh saudara-saudari lain. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu karena telah memilihnya untukku. Luna sedikit memiringkan kepala, mata ungu kebiruan yang sulit ditebak menatap adiknya. Kedengarannya tidak benar. Dia meletakkan tangan di dadanya, ekspresinya sedikit jauh. Jin, mungkin kamu masih belum nyaman denganku kan? Kurasa aku akan kecewa sekarang. Jin terkejut, buru-buru melambaikan tangan, wajahnya menunjukkan kebingungan yang jelas. Tidak, bukan begitu. Aku serius kok. Ekspresi Lula tiba-tiba berubah. Senyum nakal terlintas sesaat. Dia mendekat, mengangkat satu jari di depan Jin yang kebingungan. Benarkah? Tapi aku sudah kecewa. Jadi, kamu perlu menghibur hatiku yang kecewa ini. Maaf. Jin tergagap, sama sekali tidak memahami maksud kakaknya. Godaan itu menghilang, digantikan oleh keseriusan seorang guru. Pejamkan matamu, Jin. Kita akan mulai berlatih. Baik. Jin menurut dengan patuh, memejamkan mata erat di ruang yang luas, dipenuhi cahaya. Suara Luna kembali terdengar, lembut dan anggun di antara langit biru dalam kesadaran. Apa kamu tahu apa yang kubicarakan? Ya, aku tahu Kak Luna. Baiklah, tapi hari ini aku perlu mengajarkanmu satu hal lagi. Apa itu? Jin bertanya, dengan rasa ingin tahu. Sebuah tangan hangat dengan lembut diletakkan di bahunya. Suara Luna terdengar, terukir dalam benak Jin, bahwa di antara saudara-saudari yang sibuk menginjak satu sama lain, masih ada orang yang mencintaimu tanpa syarat. Aku ingin kamu mengingat itu di hatimu. Dia tersenyum, senyum yang lembut dan hangat, matanya penuh kasih sayang tak terbatas untuk adik bungsunya. Luna mencengkeram Jin erat, suaranya bercampur jengkel dan tegas. Dan jangan membuat kakak sedih lagi. Jin buru-buru menjawab, suaranya sedikit panik. Saya mengerti, saya minta maaf kak. Suara Luna tiba-tiba melembut, tatapannya menerawang jauh, menyimpan kesedihan yang mendalam. Kakak sudah hidup cukup kesepian di keluarga ini jauh sebelum kau lahir. Mengertilah, kakak tidak ingin kau menjalani hidup sebatang kara seperti yang pernah kakak alami. Jin terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. Saya mengerti, Kak Luna. Luna berbalik, rambut platinumnya berkibar lembut di angin. Aura seorang ksatria terkemuka kembali terpancar. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai berlatih lagi. Jin, lihatlah dengan segenap hatimu. Setelah itu, di sebuah ruangan mewah yang dihias megah, Jin berseru keras, "Murakan!" Ia mengeluarkan Bradamante dari sarungnya. Bilah pedang yang berkilauan memantulkan cahaya lampu kuning terang. Dengan senyum puas, ia bertanya, "Bagaimana menurut Anda?" Murakan masih bermalas-malasan berbaring di sofa. Matanya tak lepas dari buku komik, menunjukkan ketidakpedulian. Simpan saja bocah. Kau masih belum terbiasa menggunakan energi gelap, jadi kau tidak bisa menggunakannya. Jin tertegun. Apa? Murakan melanjutkan menjelaskan dengan angkuh. Jika ingin menggunakan Bradamante dengan benar, kau setidaknya harus mencapai 3 bintang energi gelap. Tapi kau masih bocah 2 bintang saja kan? Kau baru saja menirukan kebangkitan pedang itu. Ekspresi terkejut di wajah Jin dengan cepat tergantikan oleh tekad. Tapi saya rasa saya akan segera mencapai 3 bintang. Saat itu saya akan bisa menggunakannya. Ia dengan tegas meletakkan tangan di atas buku tua. Pernyataan Jin membuat Murakan murka. Sangat sombong. Dengarkan baik-baik ini bocah. Murakan menerjang, satu tangan mencengkeram kepala Jin dan mengguncangnya kuat. Barisada dan Bradamante bukanlah pedang yang bisa kau gunakan sembarangan. Kau butuh setidaknya 3 bintang energi gelap. Itu batas minimum. Gunakan pedang biasa saja sampai kau mencapai 5 bintang energi gelap. Paham? Jin menggertakkan gigi, menahan, tapi kemudian dia menepis tangan Murakan. Tapi saya bukan orang yang sabar, Anda tahu. Saya hanya perlu mencapai 5 bintang energi gelap dalam setahun saja kan? Matanya berkobar dengan tantangan, tanpa sedikit pun keraguan.
Jin mengerahkan diri menahan amarah Murakan. Ini konyol, bahkan jika kau menempati posisi pertama dalam kompetisi energi gelap dan melahap semua energi ini. Murakan menggeram, kedua tangannya mencengkram kepala Jin, wajahnya berkerut karena marah. Aku mengatakan semua ini demi kau, ini sangat konyol sampai seekor anjing pun akan menertawakannya. Jika kau sudah mengerti apa yang kukatakan, jangan lagi mengatakan hal-hal tak masuk akal seperti itu. Dia dengan marah menutup buku itu dengan keras. Jin menyambar buku komik itu, suaranya penuh tantangan. Hei, katakan lagi, apa yang baru saja kau katakan? Perubahan sikap Jin yang tiba-tiba membuat Murakan terkejut. Hah, hei, letakkan itu, ku bilang letakkan itu. Naga itu berteriak panik. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka dan Gili terburu-buru masuk. Wajahnya jelas menunjukkan kekhawatiran saat dia berteriak. Tuan muda, dia terdiam saat melihat pemandangan di depannya. Jin mendongak, ekspresi terkejut. Gili, ada apa? Apa yang terjadi? Gili menjawab, instruktur Garon sedang mencari Anda, Tuan. Seharusnya instruktur datang kemari, tapi dia bilang perlu merangkum strategi sambil melihat peta. Jadi Anda perlu menemuinya. Strategi? Tanya Jin, melepaskan Murakan dan berdiri. Ya, instruktur Garon telah memberimu tugas pertama. Gili membenarkan, setelah selesai beristirahat, Anda harus segera berangkat. Jin menghela napas. Dia dan Gili berjalan bersama keluar dari kamar, menyusuri koridor yang dihias dengan mewah. Begitu ya, sekarang aku sudah mencapai 3 bintang dalam ilmu pedang. Kurasa sudah waktunya, tapi aneh sekali aku harus segera berangkat setelah beristirahat. Gili berjalan di sampingnya, suaranya tenang menjelaskan, aku kira itu karena ada tingkat kesulitan tertentu dalam tugas-tugas itu. Biasanya, hanya tingkat menengah ke atas yang diberikan tugas seperti itu. Jin mengangguk, tatapannya jauh. Mungkin aku diberi tugas karena kenaikanku sudah dikonfirmasi. Aku akan pergi melihatnya. Gili, kau tetap di sini bersama Murakan, kata Jin berbalik, matanya memancarkan ketegasan. Gili menunduk menjawab, baik tuan muda, silahkan pergi lebih dulu. Jin melangkah cepat menyusuri koridor dan mendorong pintu yang berat, memasuki ruang rapat. Di dalamnya, beberapa siswa lain telah berkumpul, mengelilingi meja besar yang dipenuhi peta. Garon, sang instruktur, segera menyambutnya. Selamat datang tuan muda bungsu, kata Garon, dengan senyum yang selalu ada. Termasuk kau, ada total 10 siswa tingkat rendah yang menerima misi kali ini. Semua akan dibagi menjadi 2 tim untuk melakukan misi pencarian di wilayah perbatasan selatan Kerajaan Xian. Kerajaan Xian itu adalah tempat yang dekat dengan wilayah manusia binatang dan juga dekat dengan area yang ditandai sebagai markas suku Serigala Putih. Itu bukan area yang seharusnya mereka kirimi siswa tingkat rendah, pikir Jin dalam hati, mengerutkan kening saat melihat peta. Seorang siswa wanita mendekat, menyerahkan peta dan setumpuk dokumen kepadanya. Tuan muda, ini peta dan informasi rinci tentang anggota tim. Baiklah, jawab Jin singkat. Dia memindai dokumen-dokumen itu, hatinya dipenuhi keraguan. Ini adalah misi yang cukup sulit untuk pertama kalinya, dan diberikan jauh lebih cepat dari biasanya. Dan anggota timku adalah siswa dengan kinerja rata-rata rendah, dan Belop yang kinerjanya tidak menentu. Perasaan gelisah semakin jelas, sebuah bayangan seolah menyelimutinya saat potongan-potongan teka-teki mulai cocok. Seolah seseorang sengaja memerintahkan agar ini terjadi. Tangan Jin mengepal erat di atas meja. Perintah, ya, bagaimana jika pertandinganku dengan Belop sudah dilaporkan kepada ayah dan misi ini adalah untuk mengujiku? Sebuah aura dingin namun penuh kekuatan memancar dari Jin. Matanya bersinar terang dengan warna biru kehijauan. Baiklah kalau begitu ayah, aku pasti akan menunjukkannya padamu bahwa keyakinanku sekuat batu karang.